Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang, dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Senang sekali rasanya hari ini saya Grisela Dita bersama dengan Dr. Masrin SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan ngobrolin seputar gastritis, betul ya dok ya? Iya betul. Betul sekali. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan terkait itu, silahkan tuliskan di kolom komentar, oke? Dan sebelumnya Grisel minta maaf karena kita terpaksa mundur sebentar dari jadwal yang sudah ditentukan karena tadi ada kendala teknis sedikit. Tapi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol asik bareng sama dokter ya. Dokter, ya, apa kabar dok? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah luar biasa. Dokter seger ya? Wow. Enggak, padahal kita udah lari-lari tadi ya dok ya. Di balik ini kita udah lari-lari, tapi nggak apa-apa ya untuk wargi Cianjur kita akan tetap semangat hari ini. Oke. Dokter sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Kali ini lagi banyak nggak dok pasiennya? Pasien, banyak selalu ya pastinya biasa? Alhamdulillah stabil. Ya kadang naik kadang turun tergantung cuaca. Akhir-akhir ini karena setelah gempa banyak yang mungkin karena faktor psikis, faktor macam-macam. Juga sekarang cuaca lagi dingin, banyak yang lagi sakit. Banyak yang sakit ya? Di poliklinik, di UGD, di ruangan juga kondisinya lagi lumayan banyak pasien ya. Bagi wargi Cianjur harus tetap menjaga kesehatannya ya dalam cuaca seperti ini ya dok ya. Oke dokter, seperti yang sudah tadi Grisel sebutkan di awal, kita akan ngobrolin seputar gastritis. Nah sebetulnya mungkin wargi Cianjur banyak yang masih bingung, banyak yang belum paham sebetulnya gastritis itu apa sih dok? Boleh dong dok dijelasin? Iya, sebenarnya gastritis itu orang awam selalu mengatakan penyakit mah ya. Mah itu ya bukan mamah, bukan mah, mah gitu ya. Biasanya kalau orang kita sering bilang, kena mah gitu. Jadi penyakit lambung, penyakit pencernaan yang notabene kalau sebenarnya kalau gastrit dari kata-kata gaster itu artinya lambung. Oh, gaster itu lambung. Oke. Itis itu artinya ada peradangan. Nah, itis itu adalah peradangan. Jadi peradangan pada lambung. Peradangan pada lambung. Atau orang bilang mah juga sebenarnya nama dari gaster. Gaster itu lambung. Nama lain dari gaster adalah mah. Tapi kalau kita sudah di Indonesia sudah bilang mah, artinya ya lambung juga, artinya penyakit lambung yang ada di lambung. Dan penyakit lambung itu banyak, nggak cuma gastritis, ada bisa ada gastritis itu sendiri, bisa ada tukak lambung, bisa juga ada perdarahan di lambung karena tukak lambung, ada juga bisa kanker, bisa juga oleh karena penyakit yang lain, oleh karena dari luar, bisa autoimun dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang gastritis ya. Jadi gastritis sebenarnya penyakit yang sudah ketemu sebenarnya. Artinya sudah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam, kemudian sudah ada tanda-tanda itisnya itu, ada infeksi, ada peradangan itu, sehingga disebut gastritis. Sebelum disebut gastritis ada disebut sebagai sindrom dispepsia biasanya. Dispepsia artinya gangguan pencernaan, gangguan perut yang sering bilang, saya kembung, sakit perut, ulu hati, kemudian kadang mual. Sebah, asa penuh, asa kadang-kadang banyak ya gejalanya. Kadang suka sendawa, kadang-kadang sendawa mual. Itu juga salah satu dari ciri-cirinya dok? Salah satunya ya, bisa gitu. Kemudian juga bisa kadang-kadang kepengen BAB gitu, kadang-kadang sering pengen BAB gitu dan sebagainya. Itu satu penyakit secara umum. Tapi kalau gastritis sendiri adalah sudah ketemu, sudah ada peradangan di situ. Ada peradangan pada mukosa lambung. Jadi dinding lambung luar, dinding lambung sebelah dalam, ya baik luar ya kalau dalam ya. Karena dalam itu kan lambung, di dalamnya kan di dalam usus, di dalam perut ya. Tapi kalau di luarnya artinya di lumen, di permukaan lambung ada peradangan. Ada luka, semacam luka gitu nggak? Bisa luka, bisa peradangan. Sebenarnya itu karena banyak faktor ya. Ada faktor jadi secara sunatullah alamiahnya itu lambung itu punya mekanisme pertahanan. Ya, jikalau pertahanannya itu bermasalah, sehingga timbul bisa peradangan dan luka. Ya. Banyak faktor penyebabnya ya dari makanan itu sendiri yang kadang-kadang kita
orang sembarang kita makan ya, makan pedas gitu salah satunya nggak sih dok? Ya, yang paling sering pedas gitu. Pedas ya, karena kalau nggak sekarang juga musimnya. dokter pasien seblak. Dokter tuh tahu banget ya kalau Grisel suka seblak kayaknya, jadi bilang seblaknya nih emang seblak gitu. Seblak itu makanan favorit kita sehari-hari. Iya, kalau nggak pedas tuh nggak seru soalnya dok, iya, nggak nafsu makannya gitu, kurang. Kemudian juga jadi kadang-kadang juga ada penyakit, ada infeksi Helicobacter pylori, kemudian juga bisa dari obat-obatan ya. Beberapa orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri, steroid. Oh, dari anti nyeri itu juga bisa menyebabkan penyakit ini, luka. Oh, jadi luka ya. Luka lambung dan sebagainya, akhirnya timbul perdarahan. Oh, oke. Itu paling sering di kita pada orang tua, biasanya karena faktor-faktor makan obat-obatan anti nyeri gitu ya, yang sering sekarang kita beli ke apotek, kadang-kadang dibeli di toko obat. Ya, di Cianjur yang saya sering dapatkan itu pasien-pasien itu karena itu nyeri, kemudian ada jamu atau apa yang notabene kadang-kadang ya bukan jamu, isinya ya anti nyeri sebenarnya, dikemas kayak bentuk jamu. Dan kadang tambah steroid, sehingga sering sekali menyebabkan jadi gastritis. Lama-lama datangnya ke rumah sakit atau ke dokter sudah dalam bentuk sudah muntah darah, kadang-kadang suka BAB udah hitam karena ada perdarahan di lambung. Itu sudah lewat daripada gastritis itu sendiri. Oh gitu. Jadi memang secara walaupun penyakit itu penyakit yang sering kita dapatkan dan dianggap biasa, tetapi sebenarnya kalau dibiarkan bisa pada perdarahan, perdarahan di lambung, itu jadi kadang-kadang jadi anemia nanti efeknya, kemudian jadi komplikasi yang lain yang lebih dari itu. Jadi bisa lebih lama dibiarkan akan jauh lebih banyak ya faktor risiko ke penyakit-penyakit lainnya gitu. Jadi gastritis itu sebaiknya sejak awal sudah ditangani sehingga tidak mengkomplikasi kepada yang lain ya. Karena tadi sebenarnya kalau ada beberapa pakar membagi menjadi dua ya, akut dan kronis ya. Akut dan kronis. Akut itu artinya tiba-tiba atau kurang dari 2 minggu ya, tiba-tiba nyeri, sebelumnya belum pernah ya. Kemudian kronis artinya udah sering ya lebih dari 2 minggu, kadang jadi hilang, kan kita sering seperti itu. Makan obat mendingan baik, habis obat muncul lagi seperti itu. Itu yang sering didapatkan yang kronis karena sudah berkali-kali. Dan kita juga kadang-kadang masyarakat kita yaitu biasanya kalau orang itu kan minum obat ketika nyeri aja udah mendingan, kadang-kadang stop. Iya, itu kadang-kadang juga harus dipastikan sampai bagus, sampai baik, sampai terkontrol asam lambungnya terutama, karena itu tadi asam lambung berlebihan, ada infeksi atau peradangan ditambah dengan Helicobacter pylori. Artinya ada semacam bakteri khusus pada lambung yang tidak baik ya. Sebenarnya usus itu banyak sekali bakteri-bakteri yang baik juga ada gitu. Itu ada yang membantu pencernaan, tetapi ada Helicobacter yang notabene itu lebih merusak ke dinding lambung. Mukosa lambung ya. Makanya pengobatannya biasanya dikasih obat untuk pelapis lambung, kemudian dikasih obat untuk menetralkan asam lambung, memblok asam lambung, karena dengan asam lambung lebih banyak, lebih sakit, lebih nyeri, lebih kembung, lebih kurang nyaman. Nah, pasien seperti itu. Oke. Kalau misalnya tadi kan selain berarti kan makanan pedas, makanan asam juga dong dok? Iya. Salah satu makanan asam yang ya biasanya kalau misalnya yogurt kan asam dok, diminum itu aman-aman aja nggak? Kalau kondisi lagi sakit ya sebaiknya jangan. Tapi kalau kondisi udah stabil, mendingan dan relatif aman, terkontrol asam lambungnya, ya bisa dimakan, bisa boleh saja ya. Kayak apa namanya? Tapi kalau kan banyak kita kadang-kadang ya tobat sambal. Tobat sambal itu arti ketika sakit tobat sambal ya. Setelah sembuh pasti makan sambal lagi, karena sambal adalah penambah nafsu makan, sesungguhnya vitamin. Adalah kita yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Memang mungkin kebanyakan orang termasuk Grisel sendiri ya dok ya, karena Grisel juga sama tuh punya mah, karena
bandel banget soal makan, suka dinanti-nanti, suka dinanti-nanti makannya suka pedes gitu. Pasti kalau misalnya udah sakit, yang penting minum obat udah selesai gitu. Padahal itu sebetulnya nggak boleh kan dok? Ya sebaiknya sampai gejala bagus, 2-3 hari gejala bagus baru dihentikan obatnya, atau menurut dari petunjuk dari dokter yang menanganinya ya. Jadi kadang-kadang kan memang kebanyakan kita itu ya tadi sekali minum obat enak kan udah aja stop. Udah aja, padahal harusnya diperiksa lagi. Sebenarnya sih obat lambung sih nggak harus habis ya, cuma kalau perlu, tapi sebaiknya sampai stabil. Sampai stabil tuh maksudnya gimana dok? Stabil artinya ya tadi gejalanya berkurang ya. Kemudian sudah nggak ada panas lambung, kadang-kadang udah nggak perih, udah nggak mual, udah nggak kembung, kadang-kadang juga kayak sebah sendawa gitu, cekukan, kemudian apa namanya panas di dada gitu. Kemudian sudah enakan, biasanya kalau saya sering ke pasien, tolong kalau sudah 2-3 hari enakan ya bisa di stop, tapi apa namanya nanti kalau ada lagi ya harus dicek lagi gitu. Oke. Kalau misalnya penyakit gastritis itu kan tadi kata dokter infeksi di dalam lambung ya, misalnya di peradangan di lambung gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya melakukan pemeriksaan dok, apakah harus ada pemeriksaan lanjutan kayak misalnya dicek laboratorium, kemudian juga cek ronsen dan lain-lain, perlu nggak sih dok sebetulnya? Ke pemeriksaan biasanya pada pasien-pasien yang lama ya artinya nggak sembuh-sembuh, kita perlu curiga yang lain. Ya tadi curiga ada Helicobacter pylori, bisa ada peradangan lebih lanjut sehingga sudah dari tukak lambung, tukak itu apa ya? Sudah ada luka, bekas luka, sehingga luka itu gampang terpicu oleh makanan, oleh asam lambung yang naik langsung tiba-tiba sehingga dia jadi akut. Gitu ya, dok ya. Pemeriksaan yang direkomendasikan adalah yang paling itu adalah endoskopi. Pemeriksaan endoskopi itu artinya meneropong dari lewat mulut ya, ada kameranya dimasukin ke dalam, nanti dilihat oleh dokter, dilihat dinding-dinding itu seperti apa, kemudian apakah ada masalah benjolan, kadang-kadang juga temukan benjolan, atau ada ditemukan benda apa gitu, karena kadang-kadang juga bisa luka karena dulu pernah ada cerita dari sejawat saya ketika endoskopi itu ternyata ada yang ada kayak cacing di situ. Cacing dok? Iya ada, tapi mungkin jarang ya. Ada juga benda asing di situ yang tidak bisa kecerna, mungkin dia masih makan koin atau apa gitu. Makan koin dia debus apa gimana dok? Kan ada kan kita nggak tahu. Iya kemakan gitu ya. Yang paling sering adalah ibu-ibu yang pakai kerudung, pakai apa? Jarum pentul peniti gitu ya dok ya? Ketika mau memberdiri digigit dulu, sedap masuk, itu sering juga seperti itu. Nah, itu di endoskopi, kemudian berketahuan apakah itu ada benar-benar ada masalah apa di situ gitu. Nah, kalau ada masalah peradangan berarti namanya gastritis. Nah, sampai endoskopi juga kadang-kadang dicek PA, patologi anatomi. Sedikit jaringan dari lambungnya diambil untuk dilakukan penilaian PA. Kalau itu curiga ada sesuatu yang aneh, misalkan apakah itu ada Helicobacter pylori curiganya, atau ada keganasan, atau kanker juga banyak, terutama orang-orang yang kadang-kadang udah muntah darah, BAB hitam, kemudian tambah kurus, ada mungkin juga penyakit sebelumnya ada predisposisi untuk kanker, kayak perokok berat. Nah, itu ya ada alkoholik dan sebagainya, mungkin ya biasanya lebih cenderung kita mencari lebih detail ya. Tapi secara umum sebenarnya endoskopi adalah gold standar untuk mendiagnosa gastritis ya. Di samping juga kadang-kadang ada tes juga, UBT test, kayak gimana urine breath test, jadi nafas untuk memastikan mencari Helicobacter pylori ya. Ada juga pemeriksaan darah juga ada sekarang, ada pakai antigen antibody dari Helicobacter pylori. Tapi yang paling bagus ya memang endoskopi itu. Endoskopi itu ya supaya kelihatan karena kelihatannya jelas gitu. Kalau ya, ternyata bagus, nggak ada masalah, nggak ada radang, nggak ada benjolan, Helicobacternya negatif, paling sering juga memang lambung atau mah atau sindrom dispepsia juga penyebabnya paling adalah dari faktor psikis, faktor emosi, stres gitu dok. Itu juga bisa menyebabkan sindrom dispepsia secara umum. Tapi lama-lama bisa jadi gastritis.
Ya tadi gastritis itu sebenarnya sindrom spesial yang sudah ketemu penyakit setelah dilakukan endoskopi atau udah pasti ini peradangan. Karena dispepsia kan secara umum penyakit dari lambung, bisa apa namanya ya tadi oleh karena gastritis, bisa oleh karena kanker, bisa oleh karena autoimun atau ya penyakit yang imunitasnya terlalu berlebihan gitu. Kemudian juga oleh karena psikis itu sering itu juga, ya. Jadi itu mempengaruhi banget ya dok. Mempengaruhi asam lambung naik, kan psikis kadang-kadang jadi nggak makan, jadi stres. Coba aja kalau misalkan apalah ada masalah misalkan ditinggal keluarga ya, meninggal ya, kayak kemarin sekarang lah. Kalau sekarang kan di Cianjur terutama di kita ya, terutama di wilayah daerah kita yang sedang kena gempa ini kan luar biasa psikisnya kita. Tiap hari diobang-ambingkan oleh kadang gempa atau malam-malam lari. Kita juga kadang kayak goyang sedikit aja, gempa. Padahal kayak itu juga banyak yang gara-gara itu emosi ya nggak stabil, sehingga ya. asam lambungnya cenderung naik, banyak yang kena emah. Teman-teman yang sekarang di pengungsian juga itu juga banyak yang datang dengan kondisi emah ya tadi karena nggak stabil. Makan juga kadang-kadang ya makan banyak sarimi, bukan sarimi ya, mie instan sarimi nanti sebut merah. Mie instan ya kadang-kadang juga bumbunya luar bumbu mie instan, kemudian terlalu banyak makanan yang merangsang di perut, kemudian yang panas, yang terlalu dingin juga sebenarnya enggak. Yang terlalu dingin itu nggak berpengaruh juga dok, bisa jadi. Ya, kalau lagi kambuh, lagi jadi makan es ya biasanya tambah jadi. Oh gitu biasanya. Dok. Ya makan yang hangat, yang enak di perut gitu, kemudian relaksasi. Ya. Relaksasi. Tapi ini Grisa juga sedikit cerita dok, karena waktu itu Grisa juga sempat kan karena punya mah juga, punya mah sakit ulu hati gitu kan, mual gitu hebat. Kemudian pas ke dokter justru ditanyanya lagi mikirin apa gitu. Oh berarti itu tuh salah satu faktor yang mempengaruhi juga. Betul, ya dok ya. Mungkin bisa jadi karena saat itu Grisa sedang pusing skripsi. Kadang-kadang kita juga ke dokter kan kita menerapi itu secara holistik ya, artinya semua nggak cuma masalah lambungnya aja, ternyata psikisnya nggak dia disentuh, mungkin ya nggak akan hilang, nggak akan sembuh, nggak akan selesai. Jadi kita ditangani juga psikisnya, dikasih mungkin tenang, dikasih edukasi, kadang dikasih caranya biar psikisnya itu stabil. Karena ya tadi justru menurut saya psikis termasuk yang lumayan besar dalam perlambungan. Dalam perlambungan justru kenapa tuh dok bisa gitu? Jadi psikis kan asam lambungnya dari naik. Kan psikis juga kadang-kadang coba tadi putus cinta, mau makan nggak? 3 hari nggak makan biasanya. Ya, saya punya teman dulu putus cinta SMA 3 hari nggak makan, nggak minum. Beneran itu dok? Enggak sih kalau bisa nggak, karena kita tuh pura-pura bahagia tuh perlu energi. Kalau Grisa gitu, jadi harus banyak makan gitu ya. Jadi untuk warga Cianjur yang lagi galau, lagi putus cinta, jangan nggak makan, justru jangan sampai nggak makan. Kita harus bahagia. Kalau untuk pura-pura bahagia aja, kita perlu energi, jadi harus makan yang banyak ya. Tapi makan juga jangan langsung banyak. Nggak boleh. Kalau terlalu banyak juga lambung juga kaget gitu ya. Kita harus makannya bertahap. Kemudian makan juga lebih sering. Kalau lemah, saya sering mengatakan kalau ada sering gangguan ini, coba dengan terapi ini dulu, terapi makanan, jangan makan yang pedas, lada, asam tadi, kemudian juga makannya lebih sering, lebih sedikit, jangan langsung banyak. Langsung banyak juga kadang juga memicu jadi enak, sebah, tanpa sakit. Iya, gitu. betul. Atau makanya tergesa-gesa. Kadang-kadang kita kan mau buru-buru, mau ada diburu mau gempa gitu, jangan gempa ya, jangan gempa. Artinya mau ada acara apa buru-buru, kadang juga jadi nggak jam, karena kan pencernaan gitu kan secara sunatullah tadi alamiahnya gitu, pasti butuh proses, butuh waktu, sehingga dia perlu diperbaiki ya, perlu. Oke dok. Kalau misalnya seberapa bahaya sih dok gastritis ini? Apakah akan menimbulkan tadi muaranya akan jadi kanker kah, atau misalnya justru bisa menyebabkan kematian? Kalau gastritis itu sendiri peradangan secara itu kalau ke kanker sebagainya mungkin berbeda jalurnya ya. Kalau kanker biasanya ya dari faktor-faktor prekanker ya, kayak perokok tadi, alkoholik, kemudian juga
mungkin zat kimia yang berlebihan sehingga dia memicu perubahan sel sehingga ada kanker di situ, atau kanker juga bisa juga dari tempat lain, jadi ada kanker di punten ya, di payudara atau di mana menyebar ke situ, atau kanker di hati nyebar ke situ, atau usus nyebar ke situ. Tapi itu bisa seperti itu terjadi. Kalau tapi yang paling sering adalah kalau gastritis itu larinya ke tukak, kemudian ada perdarahan, bleeding, pendarahan lambung sehingga BAB-nya hitam, kemudian muntah darah segar atau darah yang sudah hitam juga. Kadang-kadang kalau sudah bercampur dengan asam lambung biasanya sudah warna jadi hitam. Warna, ya, Dok, ya? Sehingga jadi shock, anemia. Beberapa kasus yang saya tahu, saya tangani itu perdarahan hebat, nggak bisa berhenti, ya, akhirnya sampai shock, nggak ketolong. Itu sampai meninggal, banyak yang meninggal gara-gara karena sudah terlalu lama. Biasanya itu pada orang-orang rentan, orang tua, atau orang yang secara imunologisnya rendah, atau kadang perokok berat, ya tadi yang atau alkoholik, atau penyakit autoimun, atau penyakit HIV/AIDS yang itu notabene menyerang imunitas, jadi kena sakit sedikit, perdarahan hebat, biasanya sampai shock artinya apa ya, ngedrop tekanan tensinya nggak bisa tertangani, kekurangan darah banyak dalam waktu yang singkat, sehingga dia pompa jantungnya kurang darah, ya jantungnya nggak bisa memompa ke seluruh tubuh, jadi kebutuhan ke seluruh tubuhnya berkurang sehingga sampai meninggal, ya sampai. Itu beberapa kasus di kita masih ada ya, karena yaitu perdarahan hebat, biasanya perdarahan besar, atau dia sudah lama jadi hilang, sudah tukak lambung, kemudian tukak itu apa ya, kayak bekas luka yang belum sembuh total, ya, terus kemudian nanti kepicu lagi jadi pada jebol semua, jadi perdarahan dari berbagai banyak. Saya dulu pernah punya teman juga sama itu, perdarahan hebat sampai habis darahnya, dari harusnya 13, 12 jadi cuma 2, 3, luar biasa habis darahnya. Karena perdarahan lambung, karena hebat, karena beliaunya memang yaitu dari sisi makanan susah, makanannya kadang-kadang ya nggak terkontrol, nggak teratur. Kadang-kadang kita kan kalau kerja, teman-teman yang bekerja yang berburu-buru ya, pagi-pagi nggak sempat sarapan, siang-siang sudah telat makan sebelah gitu ya. sebelah banyak di kita itu ya gitu ya, pagi-pagi nggak sarapan, siangnya makannya sebelah, makan yang pedas gitu ya, Dok, ya, katanya untuk semangat, ngantuk daripada ngantuk, kalau nggak itu ngantuk, sehingga jadilah gitu. Yang paling sering adalah ibu-ibu ya, kaum perempuan banyak ya. Kalau laki-laki ya mungkin karena lebih teratur ya, ada yang ngatur ya, kalau ibu kan nggak ada yang ngatur. Oke, Dok. Kalau misalnya penanganan dan pengobatannya apakah harus sampai operasi dan lain-lain, atau gimana, Dok? Pengobatannya? Ya, kalau sampai operasi adalah ya kalau yang sudah sampai luka jebol, jebol sehingga perlu dioperasi, perlu di penjahitan, kemudian perlu di open ya, dibuka perutnya sehingga untuk pendarahan itu dicari, kemudian dihentikan dengan cara dijahit ya. Tapi kalau yang enggak. Atau biasa dengan endoskopi juga bisa terapi ya. Kalau pendarahan terus, biasanya endoskopi, dicari tempatnya, kadang-kadang dijepit, atau ada beberapa teknik untuk atau di rumah sakit ya. Ada di RSUD Sayang ya? Di RSUD Sayang kebetulan kita sudah bisa ya. Ada Dokter Teti penyakit dalam yang beliau memang berkecimpung di sana, yang beliau sudah pelatihan endoskopi, dan kita bisa di sini ya, Dok ya. Jadi untuk warga Cianjur yang punya masalah mengenai lambung, silahkan datang karena di RSUD Sayang cukup baik juga ya, Dok ya, dokter spesialis penyakit dalamnya. Jadi tapi bisa sembuh nggak, Dok, gastritis ini? Ya tadi dengan pengobatan yang adekuat, dengan kontrol yang bagus, insya Allah terkontrol lah. Tuh. Ya, kalau sembuh total mungkin bisa nggak, tapi terkontrol insya Allah bisa. Kalau artinya dalam tahapan tidak gampang kambuh, tidak bermasalah lagi lah gitu. Tapi usahanya kita juga sebagai pasien harus semangat ya. Kalau dokternya udah semangat, pasiennya nggak semangat, gimana ya? Gitu kan ya. Oke. Dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita akan bacakan pertanyaan satu persatu ya, Dok ya.
Oke, ada dari Bapak Abu Naziyah. Assalamualaikum dokter, semoga selalu sehat. Izinkan tanya dok, apakah jika asam lambung naik menimbulkan gejala menekan ke jantung, dada kiri tidak nyaman? Ya, jadi memang salah satu gejalanya seperti itu bisa. Tetapi juga kalau ada seperti itu juga ke pasien yang nyeri dada kiri juga kita waspada, karena kadang-kadang terkecohkan dengan gejala serangan jantung. Jadi sebaiknya kalau ada nyeri dada kiri atau dada kanan juga, dicek aja ke dokter yang terdekat. Ya, mungkin akan dilakukan tindakan EKG atau pemeriksaan lebih lanjut memastikan bahwa itu betul dari lambung nyerinya. Ya. Karena ada refer pain, nyeri yang nyeri yang dialihkan. Jadi refer pain dari jantung itu bisa sampai ke ulu hati ya. Ulu hati itu kadang-kadang ke ulu hati nyeri, tapi ternyata serangan jantung itu juga lebih bahaya. Nah, itu lebih bahaya. Jadi harus dipastikan sebaiknya ya. Kalau ada nyeri sudah ke dada gitu, periksa aja ke dokter yang terdekat, di puskesmas, di rumah sakit bisa dilakukan tindakan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi dok dari Bapak Teddy Rustandidiu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Pak Dokter Masrin, tim PKRS. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah madu bagus untuk lambung dan bisa dijadikan obat? Madu di tangan kanan. Kalau di madu ya tambah sakit ya. Oh, kalau di madu. Oh, gitu. Aduh, itu mah sakit banget. Jangan atuh ya. Tapi kalau minum madu mungkin gitu, makan madu. Ya, ada yang saya pahami sebenarnya ilmu itu satu herbal ya, herbal. Yang saya pahami sebenarnya minum sedikit manis, jangan terlalu banyak, jangan terlalu manis banget, memang agak kadang-kadang bisa mengurangi kadang-kadang ya. Madu itu banyak khasiatnya, tapi saya sendiri untuk ke lambung belum pernah baca secara khusus, tetapi beberapa pengalaman membantu katanya. Gitu. Tapi kalau saya sendiri ilmu saya untuk ke sana saya nggak tahu persis ya, tapi beberapa pengalaman dari beberapa pasien, beberapa orang yang cerita itu membantu. Gitu. Tapi kalau apakah ada di situ ada obat atau ada apa-apanya, mungkin ada ya, mungkin karena kan madu itu banyak manfaatnya. Banyak khasiat. Asal ya. Madu asli ya. Asal madu asli. Karena madu kita kan kalau ada yang sudah ini ya, terkontaminasi. Kadang-kadang beli madu tapi isinya gula. Nah, itu dia. Gula. Kalau karena beda gula sama madu itu berbeda. Kalau madu lebih banyak kandungan-kandungan yang kalau nggak salah ada antioksidan, untuk anti peradangan di sana juga. Obatnya lain tuh. Kalau gula ya kebanyakan gula itu hanya sebagai ini aja, sebagai gula ya, glukosa. Justru nanti malah membahayakan. Kalau terlalu manis biasanya juga sakit di lambung kalau pas lagi. Tapi makanya biasanya saya sarankan kalau mau minum air putih hangat kalau pas lagi itu. Atau kalau misalkan dok lemes banget ya kasih gula-gula dikit lah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu manis gitu. Terlalu manis biasanya kadang juga merangsang. Jadi kalau misalnya lagi sakit, salah satu penanganannya adalah minum air hangat ya. Air hangat yang air putih hangat. Air putih hangat. Oke. Ada lagi dok dari Ibu Dian Wahyuni 27. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Di usia hampir 60 tahun saya masih tetap suka makan pedas level 3. Dan petis cuka yang asam, dan susah berhentinya. Apakah berpengaruh terhadap lambungnya? Alhamdulillah selama ini baik-baik saja. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu sangat unik ya, berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang memang dia kuat, ada yang lemah ya. Kan kita kayak perokok ya. Dok, saya perokok berat sudah SMP saya ngerokok 7 tahun kan masih sehat. Tapi ada juga yang baru merokok 5 bulan, di 6 bulan setahun tapi sudah terasa kanker, gitu. Itu memang berbeda ya. Memang data ilmiah itu diambil dari banyak beberapa sampel yang secara itu udah mulai kaidah-kaidah ilmiah bahwasanya secara umum seperti itu. Tapi memang ada karakteristik yang kayak ibu tadi mungkin ya, karena sudah, tapi dia kuat, lambungnya kuat, mungkin Allah memberi kelebihan kepada beliau untuk lebih baik
ya mungkin bagus gitu. Tapi saran saya semakin nambah usia berhati-hatilah dalam makan, karena makan itu salah satu hal yang sumber, kalau kata hadis itu sumbernya penyakit dari makan ya. Lambung kita kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minum, jadi gitu ya. Kemudian juga makanlah ya secukupnya ya, jangan berlebihan ya. Kemudian berlebihan nanti banyaknya maupun tadi pedas banget kan berlebihan, bukan cuma banyaknya. Katanya kan apa namanya, kita makan dan minum lah, tapi jangan berlebihan. Artinya ya tadi nggak buka. Kadang-kadang kita aslinya berlebihan artinya banyak gitu ya, tapi banyak itu bisa iya, tapi juga bisa terlalu pedas, terlalu panas, terlalu dingin misalkan, atau terlalu mahal, bikin boros. Itu nggak berlebihan. Iya, karena memang kalau misalnya yang berlebihan itu biasanya nggak baik, Dok ya. Iya gitu. Karena memang terus juga kalau misalnya penyakit itu kadang kita nyari penyakit tuh nggak langsung sakitnya saat itu gitu, kayak nggak kayak makan cabai gitu langsung makan pedas gitu kan, nggak kayak gitu. Termasuk kita yang sering nanti makan gitu, terus makan pedas terus, makan asam terus, bisa jadi nanti nggak 1-2 tahun ke depan, tapi bisa jadi 15 tahun ke depan ketika kerasanya gitu ya, Dok. Jadi, tadi saya ingatkan lagi, semakin nambah usia, semakin banyak faktor risiko yang muncul untuk kesehatan itu mulai menurun. Karena ya kita kan kayak onderdil motor yang semakin itu tetap aja harus dijaga, jangan sampai overuse ya, overuse, terlalu banyak pemakaian sehingga gitu. Oke, ada lagi nih, Dok, dari ini kayaknya Teteh ya. Dari Teteh Lita A-nya 5.rs499. Aku dari gastritis sampai SVT. Pas lagi dirawat juga dokter Masrin yang nanganin. Gitu. Udah segitu aja. Nggak bertanya mungkin. Tapi itu bisa jadi juga dari gastritis sampai SVT atau itu apa? Itu karena nahan nyeri, kemudian nyeri itu memicu timbul SVT itu jadi ventricular tachycardia, jadi supraventricular. Jadi ada apa namanya, denyut jantung yang berlebihan yang di luar kendali kontrol dari jantung itu sendiri. Kadang-kadang kan orang terlalu ekstrim, terlalu nyeri, kadang-kadang jadi muncul ke arahnya tadi, ke jantung, jadi memicu, jadi itu kayak deg-degan loh, berdebar kardi ya. Berlebihan. Ada lagi, Dok, dari Ibu Ai.mardiah.359. Assalamualaikum, maaf, Dok, kalau bentol kaligata ada hubungannya dengan lambung? Biasanya kalau seul suka langsung bentol-bentol, cenah gitu. Ya tadi karena sebenarnya di asam lambung itu ada namanya pompa proton dan ada pompa anti H2 itu apa ya, hidrogen ya itu dia itu berkaitan dengan anti kayak alergi, itu bukan inflamasi, alergi ya, faktor alergi ya. Itu kadang-kadang kalau kepicu di lambung, beberapa orang, tapi nggak semuanya, itu memang kadang memicu juga di tempat lain, kayak di kulit, jadi kadang-kadang jadi gatal. Biasanya dikasih antihistamin, salah satu obat-obatan anti lambung adalah itu tadi, antihistamin, kayak yang ada efeknya antihistamin, kayak ranitidin ya, kemudian famotidin dan sebagainya. Itu juga di samping lambungnya baik, juga kadang-kadang alerginya juga ikut hilang gitu. Seperti itu. Karena ada anti sana ya. Ada lagi, Dok, pertanyaan dari Ibu Teteh atau siapa ini ya? Si Punai namanya ya. Assalamualaikum, Dok, maaf mau tanya. Kalau gastritis akut kambuh itu yang saya rasakan suka bersamaan dengan sakit pinggang bagian belakang. Apakah itu ada hubungannya? Kalau ada itu kenapa ya, Dok? Ya, jadi refer pain. Nah, itu nyeri alih ya. Jadi sarafnya yang nyeri di lambung itu berkaitan dengan saraf pusat, saraf dari tulang belakang yang juga mensarafi tulang belakang. Sehingga ketika itu kepicu, sensornya kepicu, motoriknya kan ada balasan dari sensor, saraf itu kepicu sensornya, kemudian ke saraf pusat itu merespon ke tempat itu sesuai dengan persarafan yang sama, sehingga dia motorik end plate-nya, motorik akhir dari sarafnya itu
Salah satunya adalah di tulang belakang, kadang di pinggang sebagainya. jadi Kayak tadi jantung juga nyeri jantung tidak harus di dada kiri, kadang ke urut hati, kadang ke dada, kadang ke leher, kadang ke tangan kiri seperti itu. Kayak juga nyeri empedu ya, kolik empedu, atau empedu batu empedu ya, ataupun sumbatan empedu atau yang radang empedu misalnya. Itu juga nyerinya kadang-kadang nggak cuma di depan tapi juga kadang ke belakang sampai ke pinggang ya. Mah juga sama, lainnya tadi gastritis juga sama, ya, gitu sampai ya tadi liver pain, nyeri alih apa istilahnya? Ya, oke. Jadi saking sakitnya, jadi sakitnya tuh bukan lainnya, jadi persarafannya sama. Oke. Oh. Jadi tadi sensornya di situ, tapi motorik end plate-nya apa ya? Jadi dalam saraf itu ada sensor, yang kecil sini ya. Sini sensor, di sini ada sensor kan. Tapi kan langsung nyeri di sini, misalkan kena pisau misalkan, atau ketusuk jarum yang kecil ke otak, kembali laginya kadang nyeri nggak cuma di sini, nyerinya di sini gitu. Okay. Kadang motor end plate-nya apa ya itu, respon dari otaknya itu nyeri kemana, langsung juga sama. Gitu. Atau juga mungkin juga bisa jadi karena dia ada mah, ada juga nyeri pinggang, sakit yang lain juga. Sakit yang lain atau mungkin juga ya? Dicek juga, kadang-kadang juga mungkin dari ginjal ya, kadang-kadang juga dok lah sakitnya di ulu hati, tapi kan dicek karena ternyata pinggangnya juga setelah dicek juga ada di USG, ada batu ginjalnya juga, darah hilang sebagainya, mungkin ada juga gitu, perlu dicek. Makanya sebaiknya datanglah ke dokter yang terdekat, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit ya, di Cianjur kan kita ada beberapa rumah sakit yang bisa dipakai ya, bisa didatangi untuk pemeriksaan. Silahkan datang ke RSUD Sayang ya. Di Cianjur ya, kita sedang ini saya promosi nih. Boleh. Ada kedatangan dokter baru di penyakit dalam baru di Cianjur. Insya Allah mulai Februari besok sudah mulai aktif. Dr. Fahrizal namanya. Dr. Fahrizal. Ya, Fahrizal. Penyakit dalam. Penyakit dalam juga ya. Memperkuat kita. Karena penyakit dalam juga cukup banyak pasiennya ya dok ya. Karena kemarin kan ketika di tenda bisa lihat tuh nama tendanya pasti penyakit dalam gitu. Ada lagi dok, satu lagi ya pertanyaannya dari Ibu Elia KHN. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Salam Somea. Izin dok mau tanya, kalau GERD lagi kambuh kenapa bisa menjadi cemas berlebih? Terima kasih dok. Gastritis itu sama nggak sih dok sama GERD? Beda. Oh beda. Ya ini sama-sama di situ, tapi definisinya berbeda sedikit lah ya. Jadi GERD itu sudah ada reflux disease, sudah ada kan GERD kan GERD ya. Gastro apa namanya? Esophagus reflux disease. Jadi asam lambung yang naik ke atas, reflux itu apa? Naik ke atas ya. Naik ke atas dari lambung naik ke atas ke kerongkongan, kemudian kadang-kadang kayak muntah. Gumoh bahasa. Iya. Tahu gumoh. Gumoh itu kayak muntah anak bayi kan suka muntah-muntah dikit lah, itu gumoh. Ya suka kayak itu gumoh. Muntah tapi tidak kerasa muntah, jadi kayak panas kebakar. Nah, kadang-kadang panas juga terbakar dada, ya. Di dada. Kemudian ya kalau dengan cemas ya memang saling berinteraksi. Cemas jadi bisa GERD bisa naik, bisa tambah. GERD juga bisa cemas juga bisa memicu GERD gitu. Itu saling berkaitan. Saling berkaitan memang. Tadi ya karena gas itu bisa memicu cemas itu, stres itu bisa memicu gas di lambung GERD, ya. GERD itu. Nah, jadi kadang-kadang juga banyak pasien yang nggak sembuh-sembuh ya tadi karena berkaitan dengan psikis, berkaitannya tadi banyak psikis harus ditangani juga sehingga GERD-nya lebih. Dan orang kan kalau GERD itu kan kasih kebakar sakit banget, kayak bahkan ada yang bilang dok kayak saya mau mati. Memang pernah mau kan mati? Belum pernah ya, makanya saya bilang kenapa bisa tahu gitu. Jadi saya juga kena gitu lebay jadi selnya soalnya itu. Ya, makanya ditanya gitu ya apa namanya jadi cemas ya, cemas memicu lagi lebih susah lagi sembuhnya untuk GERD, sehingga harus ditangani semuanya ya. Dan kita juga di Cianjur kita ada klinik jiwa, ada klinik psikologi ada kalau nggak salah. Ada. Bisa konsultasi di sini. Di samping nanti konsultasi di penyakit dalam, bisa ke jiwa, bisa ke psikologi juga kita bisa untuk menangani lebih
Lebih maksimal gitu ya. Holistik artinya semua ya. Paripurna ya. Paripurna. Mudah-mudahan RSUD selalu paripurna ya. Oke, dokter, nggak kerasa 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol kali ini. Masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, Dok, tapi kita akan jawab di Naros Dok. Jadi pantengin terus Instagram RSUD Sayang ya. Terima kasih untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton tentunya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk yang bertanya dan mohon maaf untuk yang bertanya tapi belum ditanyakan langsung di podcast kali ini, tapi kita akan jawab di konten Instagram kita ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol bareng Grisel kali ini. Tapi sebelum pamit, adakah pesan yang mau dokter sampaikan ke wargi Cianjur tentang gastritis atau mungkin tentang penyakit dalam lainnya? Silahkan, Dok. Ya, karena kita lagi kondisi kondisinya kita kondisi banyak ada musibah, ya berhati-hati, selalu semangat dan kita bisa bangkit. Insya Allah Cianjur lebih ke depan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih dokter, terima kasih sekali lagi, terima kasih wargi Cianjur. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok RSUD Sayang.Somea. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat gitu ya wargi Cianjur ya. Saya Grisela Dita bersama dengan Dr. Masrin, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur bangkit, Cianjur pulih.